Jadi fungsi menempelkan lidah ke langit-langit itu adalah untuk menghubungkan antara energi kepala dan energi rasa dada. Jadi akal dan hati agar energinya itu selaras, akan tersetrum. Koyo kae lah contohnya koyo busi motor atau busi mobil itu kan ketika disenggolkan ke besi itu akan mengeluarkan percikan api lah, setruman-setruman itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya. Nama di KTP Istighfar Fajri, tapi nama sebutannya itu adalah Istighfar Maulana. Maklum, orang-orang dulu itu kan ada nama muda, ada nama tua. Nama mudanya yaitu nama ketika anak-anak, dan nama tuanya itu ketika mungkin sudah meranjak dewasa dan sebagainya. Dan nama dari Istighfar Fajri diganti menjadi Istighfar Maulana itu tahun 2018, biarpun dalam KTP-nya itu masih Istighfar Fajri. Oke, mari kita membahas tentang sadar nafas. Wis malah kaya MC perkenalan nih. Suara apa? Wis MC apa mbu? MC apa ya? MC manunggal cinta. Manunggallah dengan cinta. Siapakah Sang Maha Cinta itu? Sang Maha Cinta itu adalah Tuhan kita. Jadi ketika kita ingin menyadari Tuhan kita, kembalilah ke nafas, karena jalan yang paling dekat dengan Tuhan kita itu adalah nafas kita. Jadi ketika ingin kembali ke jati diri, maka kita harus lewat pelantaran nafas. Bukan harus lewat pelantaran nafas sih, banyak metode, cuma saya metodenya itu nafas. Jadi jalan tolnya itu jalan nafas, karena nafas ini yang paling jujur. Mata kita bisa salah melihat, telinga kita bisa salah mendengar, mulut kita bisa salah berucap, tapi nafas kita itu jujur. Bau wangi ya bau wangi, bau kecut ya bau kecut, bau tidak enak ya tetap bau tidak enak. Ya ini nafas. Jadi mari kita masuk ke dalam diri lewat jalur tol. Ora tol maning, lewat jalur sirkuit F1 atau MotoGP. Langsung, jadi langsung lewat nafas terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri. Dan jika masih ada yang bingung sadar nafas itu seperti apa, jadi sadar nafas itu seperti ini. Sadar nafas itu adalah kesadaran jaga kita, pikiran kita itu sadar kepada keluar masuk nafas. Yang dimaksud sadar atau menyadari keluar masuk nafas itu adalah kesadaran pikiran kita ini memperhatikan keluar masuk nafas, jadi menggatekkan nafas gitu loh. Jadi kita duduk rileks dengan aktivitas apapun bisa, tapi kesadaran kita tujukan ke nafas, amati nafas, sadari nafas, dan rasakan nafas kita itu. Asal kita melakukan lelaku sadar nafas dan itu rutin atau istiqomah, maka perubahan itu akan terjadi. Rasa Anda yang tadinya sumpek, mumet, mumet nang apa mumet masuk angin apa mumet kakean pikiran. Mikiri apa jane? Aja dipikiri, dinikmati baik. Nah, asal kita selalu menikmati nafas, kehidupan kita itu akan lancar jaya. Langkah kita itu akan lancar. Jadi kesadaran pikiran kita itu fokuskan kepada keluar masuk nafas, amati nafas, sadari di balik nafas itu
ada cinta ilahi, ada kasih ilahi, semua ada di situ. Semua ada di nafas. Yang paling dekat dengan Tuhan kita yaitu nafas. Karena nafas sejatinya itu dohirnya ruh. Jadi dohirnya ruh, kenyataannya ruh itu adalah nafas. Coba jika Anda semua tahan nafas, ya kalau kuat 1 jam, tapi kalau kuat lagi ya 2 jam. Tahan nafas Anda selama 2 jam. Apakah roh itu masih ada di tubuh Anda, di badan Anda? Coba saja. Jadi nafas kita ini itu adalah kenyataannya ruh. Sehingga kita berlatih untuk menyadari nafas, mengamati nafas, menikmati nafas. Kita istiqomah dalam menikmati nafas, maka kita akan masuk ke dalam diri. Jika kita sudah berkendara nafas, yaitu kenyataannya ruh, maka kita akan masuk ke dalam dan kita akan melihat, menyaksikan, menyadari kenyataan ruh kita. Lah, sedangkan kenyataan ruh kita yang sejati itu adalah ruhnya siapa? Ruh kita itu sebenarnya adalah ruh Allah. Dalam Al-Qur'annya, ketika kejadian sempurna, kutiupkan ruhku. Nah, sehingga engkau para malaikat bersujudlah. Jadi ketika kejadian sempurna, Tuhan kita meniupkan ruhnya ke jabang bayi, maka malaikat itu disuruh untuk sujud kepatuhan. Karena apa? Karena di dalam diri setiap makhluk itu ada beliau, dan hakikat dari ruh kita itu adalah dohirnya beliau itu sendiri. Oleh karena itu kita disuruh untuk mengenal diri. Barang siapa yang kenal dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Lawang dirimu, yo diriku itu yang sejati loh yo, bukan yang raga ini. Kalau raga ini ya akan hancur dan binasa. Tapi yang sejati, diri sejati kita itu adalah dohirnya Tuhan kita. Makanya Allah ya dohir, Allah ya batin. Dalam Asmaul Husna pun ada. Dia dohir dan batin. Dohirnya Tuhan kita itu adalah diri sejati kita. Jadi diri sejati kita atau ruh kita itu Ruhul Qudus. Diri sejati kita adalah Nur Muhammad. Maksudnya Nur Muhammad adalah cahaya yang terpuji. Lah yang terpuji itu siapa? Kan ya Tuhan itu sendiri. Jadi kenalilah dirimu, maka kamu akan kenal dengan Tuhan. Beliau itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Lawang beliau itu adalah hidup. Lah, jenengan urip apa ora? Ayo, nek urip, ya uripe sapa? Begitu lho. Ayo dirasakno uripe. Kita rasakan hidup kita sendiri. Jadi kita harus sering-sering merenung. Kita harus sering-sering masuk ke dalam diri kita sendiri. Syarat untuk masuk ke dalam itu ya sebenarnya tanpa syarat. Nah, semua orang itu bernafas. Apakah bernafas itu butuh syarat? Ya kan tidak. Ayo masuk ke dalam diri kita lewat pelantara nafas. Sadari nafas kita, perhatikan nafas kita, dan rasakan nafas kita itu. Maka di situ kita akan menemukan selama ini yang kita cari-cari. Ayo wis pirang tahun muni goleti. 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, berapa bulan, atau belasan tahun, atau puluhan tahun. Sudah, jangan mencari lagi, tapi sadari karena Tuhan kita itu tidak perlu dicari. Tuhan kita itu selalu bersama kita dimanapun dan kapanpun. Ya karena Tuhan kita yang itu
adalah hidup kita sendiri, ya kan dibawa kemana-mana. Kita itu selalu bersama beliau, tapi kenapa kita tidak menyadari? Ya karena kita terlalu banyak hijab, kita terlalu banyak doktrin, kita terlalu banyak dogma. Lepaskan semua itu, masuk ke dalam diri, sadari nafas, perhatikan nafas, dan rasakan nafas. Biarkan dogma-dogma, doktrin-doktrin, hijab-hijab yang menyelimuti diri sejati kita itu akan terbersihkan, sehingga Tuhan kita akan wujud nampak nyata dalam diri kita sendiri. Jadi pencariannya itu ya ke dalam. Pencariannya itu ke dalam. Sebenarnya juga bukan dicari, tapi disadari. Setelah kita bisa masuk ke dalam diri, maka jawaban-jawaban yang selama ini mungkin kita cari itu akan terjawab di dalam dirimu sendiri. Itulah jawaban yang sejati. Jawaban yang dapat dari luar diri itu belum yang sejati. Itu hanya jembatannya. Tapi jawaban yang sejati itu ada di dalam dirimu sendiri. Ayo, sembuhkan luka batin Anda, sembuhkan kenangan-kenangan pahit Anda, trauma-trauma masa lalu, dengan kita menyadari nafas, menikmati nafas. Caranya itu sangat sederhana. Jadi seperti ini. Ini ketika dengan saya kan menyebutnya sadar nafas itu ada dua, yaitu topo broto dan topo ngrame. Yang dimaksud topo broto adalah ya ketika kita sendiri duduk diam atau tiduran dan sebagainya. Nah, topo ngrame ini berarti kita menyadari nafas, menikmati nafas dalam semua aktivitas. Nah, ketika kita menyadari nafasnya itu ketika topo broto, maka kita harus meniatkan untuk terhubung dengan diri sejati, lan sejati ning diri, untuk terhubung dengan ibu bumi, popo angkoso. Dan ketika kita sudah meniatkan seperti itu, lidah tempel ke langit-langit. Jadi ujung lidah ini ditempelkan ke langit-langit. Lah fungsi atau manfaat ujung lidah ini ditempelkan ke langit-langit, ini karena di ujung lidah itu ada saraf-saraf tertentu, dan di langit-langit kita itu ada saraf-saraf tertentu. Ketika ujung lidah dan langit-langit mulut ini tertempel, maka setruman energinya itu akan menyalur dari kepala sampai ke dada, rasa. Jadi fungsi menempelkan lidah ke langit-langit itu adalah untuk menghubungkan antara energi kepala dan energi rasa dada. Jadi akal dan hati agar energinya itu selaras, akan tersetrum. Koyo kae lah contohnya, koyo busi motor atau busi mobil itu kan ketika disenggolkan ke besi itu akan mengeluarkan percikan api. Lah setruman-setruman itu yang akan menyalur sehingga motor atau mobil itu hidup lagi, begitu. Jadi fungsi lidah ditempelkan ke langit-langit itu adalah agar setruman akal dan hati ini selaras. Dan menekuk lidah ini sebenarnya tidak hanya ketika bermeditasi, bertafakur dan sebagainya, tapi dalam segala aktivitas. Ketika mulut kita ini diam, langsung tempelkan lidah ke langit-langit mulut seperti ini. Jadi lidah ditekuk ke langit-langit. Memang awal-awal itu susah, rasanya itu pengen ngeces dan sebagainya, nggak masalah, itu kan awal-awalan. Tapi jika sudah terbiasa, ketika kita diam, lidah ini langsung menempel ke langit-langit. Itu tanpa kita sadari, asal lidah ditempelkan ke langit-langit, tanpa kita sadari, itu setruman akan terus berjalan. Jadi rotasi kelistrikan dalam diri kita itu akan berjalan dengan sempurna, dengan normal. Biasakan untuk menekuk lidah, ujung lidah ini tempelkan ke langit-langit mulut. Jadi kita duduk rileks, tiduran boleh. Jika topo broto, niatkan untuk terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, niatkan untuk terhubung dengan ibu bumi popo angkoso, dan lidah tekuk ke langit-langit. Sedangkan ketika kita meniatkan untuk terhubung dengan ibu bumi, maka di situ energi kemakmuran itu akan berjalan. Terus pengetahuan tentang semesta,
tentang bumi kita itu akan muncul dan sebagainya, karena kita terhubung dengan kecerdasan bumi. Dan kecerdasan langit itu adalah kita akan bisa memahami kecerdasan akhirat. Jadi kecerdasan batin atau hati atau rasa atau kolbu akeh temen atau nih. Oke, jadi niat terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri. Lah terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri itu adalah untuk meringkes energi. Diri sejati itu kan diri sejati kita ini power. Jadi power sejati ning diri atau Tuhan kita itu kan sangat besar. Lah jika terhubung dengan diri sejati dan sejati ning diri, power yang begitu besar ini mengalir ke diri sejati nih. Nah diri sejati ini meringkeskan lagi energinya untuk mengalir ke jiwa kita. Nah jiwa kita itu meringkeskan lagi dan menyebar ke seluruh jiwa raga kita. Jadi jika tidak diniatkan untuk terhubung dengan diri sejati dan sejati ning diri, maka energi itu sangat besar. Engkau awakin jeblok kayak gitu. Contoh gelas dikasih air yang begitu panas, nanti wadahnya itu pecah. Lah niat seperti itu untuk menyelaraskan. Jadi semua agar selaras agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Jadi niatkan untuk terhubung dengan diri sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi, popo angkoso, lidah teko ke langit-langit, dan mulai relakan pikiran kita. Ketika pikiran kita ini liar, memikirkan lah mantan, pacar, pekerjaan, caci makian orang, fitnah dan sebagainya, kesadaran itu kita tujukan kepada nafas kita ini. Ketika kesadaran sudah tertuju kepada nafas, maka kita perhatikan keluar masuk nafas kita dan rasakan cinta ilahi, kasih ilahi ada di balik nafas kita ini. Hanya seperti itu. Jadi nafasnya itu nafas biasa, nafas natural. Kita hanya duduk diam seperti ini. Kesadaran pikiran kita langsung kita tujukan kepada keluar masuk nafas. Perhatikan nafas kita, nikmati nafas kita. Jangan memikirkan nafas, hanya menyadari, memperhatikan, dan menikmati. Kendorkanlah sel saraf kita, pikiran-pikiran kita yang sepaneng kaya plinteng. Sepaneng kaya plinteng, plinteng melanuk. Kesepanengan itu harus kita kendorkan, kita harus rileks dan nikmati nafas. Dalam kesendirian yang seolah-olah sendiri, padahal ya tidak pernah sendiri, kita akan merasakan keramaian. Dalam kesepian, ya padahal tidak sepi, kita akan merasakan begitu banyak makhluk di dalam diri kita ini. Yang tadinya mungkin sedih, khawatir, kecewa, dendam, iri, ria, dengki, luka batin, sifat-sifat negatif, itu akan reda dengan sendirinya. Dan rasa-rasa seperti itu akan tergantikan dengan rasa tenang, damai, bahagia, penuh cinta. Yang ada hanyalah terang, yang ada hanyalah keindahan. Jadi ayo masuk ke dalam diri kita lewat pelantaran nafas kita, niatkan untuk terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi bobo angkoso, tekuk lidah ke langit-langit, relakan seluruh saraf kita, otot-otot kita, dan rasakan pancaran Sang Maha dari tengah-tengah dada kita yang akan menyebar ke jiwa raga kita. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ojo bingung, nek bingung engko ora bisa ngopo, orang bisa nguyu nek kan bingung. Mumet iki nek wong bingung ki tandane biasane iki kene nek ribut iki sering mikir iki sih. Jadi orang yang kebanyakan berpikir biasanya seperti ini. Ada garis-garisnya. Itu tanda pemikir. Orang apa memikirkan umat ya masalah masih ada gini ya. Jadi ada seperti ininya bukan berarti negatif, bukan berarti jelek, bukan. Berarti beliau itu adalah seorang pemikir, memikirkan keluarga, memikirkan tanggung jawab, memikirkan umat dan sebagainya. Orang masalah. Jadi bukan berarti yang ada seperti ini itu pemikir lantas dibilang negatif, tidak.
Tidak, itu hanya ciri-ciri ketika orang sering menggunakan pikirannya, maka sininya akan berkerut, manteng seperti ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang menyakiti, saya atas nama jiwa meminta maaf kepada seluruh jiwa-jiwa yang menonton ini. Yang penting jaga rasa kita agar selalu bahagia, terhubunglah dengan diri sejati Anda yang ada di dalam kedalaman batin Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua bahagia. Yang sedang sakit semoga mendapatkan kesembuhan. Yang sedang banyak masalah semoga dipertemukan dengan jalan keluarnya. Dan semoga yang sedang mumet, yang sedang sumpek, yang sedang sedih, khawatir dan sebagainya, semoga teraliri energi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan Tuhan kita. Amin amin ya robbal alamin. Semoga seluruh makhluk bahagia.